Satu sukacita kita boleh bertemu pada kesempatan ini untuk mempelajari akan firman Tuhan. Mari saya undang kita untuk tunduk kepala, kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, pada saat ini kami akan mempelajari sebagian daripada firman-Mu. Kiranya kuasa Roh Kudus-Mu akan menguasai hati dan pikiran kami, agar kami dapat memahami rencana yang indah yang Tuhan miliki bagi kami. Dan biarlah nama Tuhan dimuliakan adalah doa kami di dalam nama Yesus. Amin. Pada saat ini kita akan mempelajari salah satu tokoh di dalam Alkitab yang bernama Benaya. Dan bagaimana dia menjadi seorang yang sukses. Kita bisa mempelajari kisah dari Benaya ini di dalam 2 Samuel 23 ayat 20 sampai 23. Disebutkan sebagai berikut. Selanjutnya Benaya bin Yoyada, anak seorang yang gagah perkasa, yang besar jasanya, yang berasal dari Kabsil, ia menewaskan kedua pahlawan besar dari Moab. Juga ia turun ke dalam lubang dan membunuh seekor singa pada satu hari bersalju. Pula ia membunuh seorang Mesir, seorang yang tinggi perawakannya. Di tangan orang Mesir itu ada tombak, tetapi ia mendatanginya dengan tongkat. Merampas tombak itu dari tangan orang Mesir itu, lalu membunuh orang itu dengan tombaknya sendiri. Itulah yang diperbuat Benaya bin Yoyada. Ia mendapat nama di antara ke-30 pahlawan itu. Di antara ke-30 orang itu ia paling dihormati, tetapi ia tidak dapat menyamai Triwira. Dan Daud mengangkat dia mengepalai pengawalnya. Benaya bin Yoyada memiliki satu nama yang memiliki arti. Benaya artinya Yahweh builds, dibangun oleh Yahweh, dibangun oleh Allah. Ayahnya adalah Yoyada, dan Yoyada ini adalah seorang imam besar pada waktu itu. Dia tentunya sebagai anak dari imam besar, dia adalah seorang calon imam. Tetapi pada saat yang bersamaan, dia juga adalah seorang yang gagah berani, seorang prajurit. Kita teringat akan firman Tuhan yang memanggil kita semua di dalam 1 Petrus 2 ayat 9. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani. Kita adalah imam. Lalu kemudian di dalam 2 Timotius 2 ayat 3, disebutkan, ikutlah menderita sebagai prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Kita juga sama seperti Benaya, selain adalah imam, kita juga terpanggil di dalam tanggung jawab sebagai laskar Kristus, sebagai prajurit Kristus. Benaya, dia adalah seorang yang memiliki satu karakter yang dibangun di dalam Tuhan. Itulah sebabnya dia memperoleh berbagai prestasi yang sudah disebutkan di sana. Bahwa dia menewaskan 2 pahlawan besar Moab. Tidak mudah untuk bertempur dengan prajurit biasa. Tetapi dia menaklukkan pahlawan besar dari Moab. Bukan hanya 1 tetapi 2 orang. Dan ketika kita mempelajari tentang apa yang dibuat oleh para pahlawan ini, mereka mendapatkan status sebagai pahlawan oleh karena mereka telah menaklukkan bermacam-macam orang atau banyak yang telah dibunuh oleh mereka. Tetapi Benaya tidak takut menghadapi bukan hanya 1 tapi 2 pahlawan besar Moab. Kemudian disebutkan juga bahwa dia membunuh seekor singa di dalam lubang di musim salju. Ini bukan satu hal yang mudah ketika dia berada di satu ruang yang sempit dan dia harus bergumul dengan singa dan di saat musim salju. Kemudian yang ketiga, menaklukkan orang Mesir yang tinggi besar dengan tongkat. Dia tidak menaklukkan dengan pedang ataupun dengan tombak yang tajam ujungnya, tetapi kemahirannya menggunakan tongkat telah menaklukkan orang Mesir yang tinggi besar dengan perlengkapan yang sangat
kuat dan sangat lengkap serta senjata tajam yang sulit untuk ditaklukkan, tetapi dia dapat menaklukkan orang tinggi besar dari Mesir. Kemudian yang keempat, ia memimpin pasukan asing dari Kreta dan Filistin. Dia mempunyai satu karakter pemimpin, karisma, sehingga bangsa lain pun takluk kepadanya, dapat diatur olehnya, dan bukannya satu bangsa, tetapi dua bangsa, Kreta dan Filistin. Kemudian dia juga yang kelima, dia sebagai kepala pasukan dari 30 orang pengawal Raja Daud. Dia adalah Paspres, pasukan pengamanan presiden, orang-orang terpilih. Dicatat di dalam 1 Tawarik 7 ayat 26. Daud mempercayakan dia menjadi kepala dari 30 orang pengawal yang luar biasa, gagah perkasa. Di sini dapat kita melihat di dalam satu sebutan dari seorang yang terkenal, John C. Maxwell, mengatakan karisma membuat kita naik ke atas, tetapi karakter membuat kita tetap berada di atas. Karakter dari Benaya adalah karakter yang luar biasa. Yang pertama, dia seorang yang berani. Dia tidak takut. Ia turun ke dalam lubang dan membunuh seekor singa pada satu hari bersalju. Dia berani. Dia barangkali berada pada waktu yang tidak tepat dan di tempat yang juga tidak tepat. Ruang gerak yang kecil di saat musim dingin, tetapi dia sanggup menaklukkan singa di dalam lubang yang sangat kecil itu. Dan dia menang. Kita memerlukan keberanian. Para pahlawan, tokoh-tokoh iman kita adalah orang-orang yang berani seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego. Daniel adalah orang yang berani. Mereka tidak gentar menghadapi ancaman. Dan Tuhan meluputkan mereka. Ketika Sadrak, Mesak, Abednego diperhadapkan dengan dapur api yang menyala-nyala, mereka tetap setia. Mereka berani. Kemudian ketika Daniel berhadapan dengan singa yang dibuat lapar, dia tidak takut. Dia tetap berdiri teguh, dia berani untuk mempertahankan imannya kepada Tuhan. Kadangkala ketika kita berhadapan dengan tantangan yang besar, kita menjadi sangat takut. Kita tidak mau menghadapinya. Tetapi ingat bahwa tantangan yang besar itu akan kita peroleh juga kemenangan yang besar. Kemenangan yang besar dapat kita peroleh ketika kita menaklukkan tantangan yang besar. Nothing is impossible with God. Kalau kita berserah kepada Tuhan, Tuhan akan memberikan kemenangan kepada kita. Hal yang kedua dari Benaya ini adalah dia memiliki satu kehidupan keteladanan, di mana dia menjadikan Daud sebagai teladan kehidupannya. Di dalam 2 Samuel 23 ayat 20 dan 23 disebutkan di sana juga pernah ia turun ke dalam lubang dan membunuh seekor singa pada satu hari bersalju. Kemudian disebutkan pula ia membunuh seorang Mesir, seorang yang tinggi perawakannya. Kita melihat Daud menaklukkan singa. Lalu kemudian Daud mengalahkan Goliat yang perawakannya tinggi besar. Lalu kemudian Daud dia menggunakan hanya ali-alinya, alat yang kelihatannya tidak mematikan. Begitu pula dengan Benaya, dia menggunakan tongkat, alat yang tidak tajam, tetapi atas pertolongan Tuhan, kemenangan dia boleh peroleh. Dan kita melihat ketika dia menjadikan orang-orang saleh atau orang yang berserah kepada Tuhan sebagai teladan dalam kehidupannya, dia menjalani satu kehidupan yang memperoleh kemenangan sebagaimana kemenangan yang diperoleh dari orang yang dia teladankan. Di dunia ini kita berhadapan dengan orang-orang yang menjadikan orang lain, manusia biasa yang tidak berserah kepada Tuhan ataupun yang hidup mereka bertentangan dengan Tuhan sebagai idola mereka.
Dan ketika orang-orang salah memilih idola mereka, kehidupan mereka akan menjadi seperti orang-orang yang tidak benar ini dan akan menuntun kepada kebinasaan. 1 Korintus 15 ayat 33 berkata, janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Kemudian yang berikut adalah mengenai kesalehan. Jadi kalau pertama kita sudah melihat bahwa Benaya seorang yang berani. Kedua, dia seorang yang memiliki sifat untuk meneladani orang-orang yang baik. Yang ketiga adalah dia memiliki kesalehan. Kesalehan adalah menjadi benar, kudus, bajik, lurus, bertindak dalam kepatuhan pada perintah-perintah Allah, dan menghindari dosa. Inilah karakteristik dari orang-orang saleh. Benaya memiliki seorang ayah, yaitu Yoyada, imam besar. Orang yang saleh, dan orang yang saleh, ayahnya melahirkan keturunan yang saleh, yang setia kepada Tuhan. Amsal 20 ayat 7 berkata, orang benar yang bersih kelakuannya, berbahagialah keturunannya. Ayah dari Benaya adalah seorang yang saleh. Benaya menjadi seorang yang saleh. Keturunan orang yang setia kepada Tuhan diberkati. Karakter yang baik dari orang tua diturunkan kepada anak-anaknya. Kejadian 6 ayat 9, inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sesamanya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Nuh memiliki anak-anak yang setia kepada Tuhan. Itulah sebabnya Nuh dan 3 orang anaknya bersama mantu mereka, mantu dari Nuh, selamat ketika air bah terjadi menutupi dunia ini. Selanjutnya dalam 1 Tawarik 27 ayat 5 dan 6. Panglima yang ketiga untuk bulan yang ketiga ialah Benaya, anak imam kepala Yoyada, dan dalam rombongannya ada 24.000 orang. Jadi Benaya, dia memiliki kehidupan yang saleh, dia diberkati oleh Tuhan, dia menjadi panglima dari antara para panglima Daud, dia menjadi panglima yang ketiga untuk bulan yang ketiga, lalu kemudian dia mengepalai 24.000 orang tentara. Satu tanggung jawab yang besar, tapi dia mampu karena dia seorang yang saleh, setia kepada Tuhan. Kemudian disebutkan pada 1 Tawarik 27 ayat 5 dan 6. Ayat 6 berkata, Benaya ini adalah seorang dari ke-30 pahlawan dan mengepalai ke-30 orang itu. Tetapi yang memegang pemimpin rombongannya ialah Amisabat anaknya. Kita melihat bagaimana Benaya, dia mempunyai keturunan. Dan keturunannya adalah seorang pemimpin yang besar. Inilah keteladanan tentang kesalehan dari Benaya. Yang keempat adalah mengenai kesetiaan. Trait of character. Karakter dari Benaya adalah seorang yang setia. Di dalam 1 Raja-Raja 1 ayat 31 sampai 34. Lagi kata Raja Daud, panggillah Imam Zadok, Nabi Nathan, dan Benaya bin Yoyada. Mengapa Daud memanggil ketiga orang ini? Imam Zadok, Nabi Nathan, dan Benaya. Oleh karena pada saat itu Daud merasakan atas bisikan dari Tuhan, dia harus mempersiapkan siapa yang akan menjadi suksesi, menjadi raja berikutnya dari kerajaan Israel. Dan Daud mempunyai beberapa orang istri, dan Daud mempunyai beberapa anak sulung dari pernikahannya tersebut. Itulah sebabnya dia mau memastikan bahwa yang telah dinyatakan oleh Tuhan kepadanya untuk menjadi raja adalah anaknya yang bernama Salomo.
Disebutkan di sana bahwa mereka masuk menghadap raja dan raja berkata kepada mereka, "Bawalah para pegawai tuanmu ini, naikkan anakku Salomo ke atas bagal betina kendaraanku sendiri dan bawa dia ke Gihon. Imam Sadok dan Nabi Nathan harus mengurapi dia di sana menjadi raja atas Israel. Kemudian kamu meniup sangkakala dan berseru, hidup Raja Salomo." Kita melihat ada orang lain yang menjadi kepala dari semua panglima Daud. Yang menjadi kepala dari semua panglima Daud adalah Yoab. Yoab, dia tidak setia kepada Daud di akhir dari kehidupan Daud. Daud telah memerintahkan di dalam pengejaran kepada anaknya Absalom yang berusaha untuk menggulingkan Daud dari tahtanya dengan cara mengadakan kup. Tetapi Daud sangat mencintai Absalom. Daud berkata kepada Yoab, "Jangan membunuh dia, bawa anak itu kemari." Tetapi Yoab di dalam emosinya, amarahnya, dia melemparkan tombaknya dan Absalom mati. Kemudian yang berikutnya adalah di dalam 1 Raja-Raja 2 ayat 28, ketika kabar itu sampai kepada Yoab, memang Yoab telah memihak kepada Adonia, sekalipun ia tidak memihak kepada Absalom. Yoab lebih memilih Adonia untuk diurapi, dan kita dapat melihat bagaimana Yoab berubah kasih setianya, kesetiaannya, loyalitasnya kepada Daud. Amsal 20 ayat 6. Banyak orang menyebut diri baik hati, tetapi orang yang setia siapakah yang menemukannya? Kita perlu menunjukkan kesetiaan kita, loyalitas kita. Yang pertama tentunya loyalitas kita kepada Tuhan. Allah yang Maha Kuasa, Allah yang menjadi sumber segala berkat di dalam kehidupan kita, Allah yang menuntun kehidupan kita. Biarlah kita tetap setia kepada Tuhan. Kemudian kita yang telah menikah, Tuhan meminta kita agar supaya kita tetap setia kepada pasangan kita yang telah disatukan di dalam pernikahan yang kudus. Sangat sedikit disebutkan oleh pemazmur atau Amsal dari Raja Soleman. Banyak orang menyebut diri baik hati, tetapi orang yang setia, siapakah yang menemukannya? Hanya sedikit orang yang setia. Tuhan meminta kepada pasangan suami istri untuk setia kepada pasanganmu. Untuk setia kepada Tuhan. Jangan kita berubah kesetiaan kita. Karena dengan kita setia kepada Tuhan, Tuhan akan memberkati akan kehidupan kita. Pada saat ini kita dapat melihat karakter yang baik, karakter yang menuntun kepada keberhasilan. Bukan hanya keberhasilan di dunia ini, tetapi keberhasilan masuk ke dalam kerajaan surga. Yaitu dari kehidupan Benaya kita dapat melihat kita harus berani. Berani bukan untuk berkelahi, membuat onar, tetapi berani untuk setia kepada Tuhan. Ketika kita diperhadapkan kepada pilihan, yang satu mentaati Tuhan, yang lainnya untuk menyangkal Tuhan, atau kita mau melakukan hal yang bertentangan dengan kehendaknya, walaupun hal itu kelihatannya baik dan menyenangkan di hati kita, tetapi kiranya kita akan memiliki keberanian untuk setia di dalam kebenaran Tuhan. Berani untuk berada di dalam aturan perintah Tuhan, gantinya kita mengabaikan akan perintah Tuhan. Yang kedua adalah kita memiliki teladan yang baik. Di dalam Alkitab, firman Tuhan menuntun kita untuk menjadi orang-orang yang baik, berkenan kepada Tuhan. Dan Alkitab berisi dengan orang-orang yang telah menyerahkan hidup mereka kepada Tuhan dan dapat menjadi teladan yang baik di dalam kehidupan kerohanian kita.
Lebih daripada manusia, kita memiliki Yesus Kristus yang adalah teladan agung kita. Mari kita jadikan Yesus sebagai teladan di dalam kehidupan kita, di dalam cara kita berpikir, di dalam cara perkataan kita, di dalam cara kita menghidupkan kehidupan kita, di dalam cara-cara ketika kita melaksanakan tugas pekerjaan kita sehari-hari. Jadikanlah Yesus sebagai teladan kita. Dan di dalam berbagai tantangan kehidupan kita, kalau kita menjadikan Yesus sebagai teladan kita, ketika Yesus berhadapan dengan tantangan masalah, dia selalu mengandalkan Tuhan. Dia berdoa memohon kekuatan dan dia memperoleh kemenangan. Yang berikutnya adalah kesalehan. Bahwa kita hidup seturut dengan kehendaknya, beriman kepada Tuhan, hidup yang selaras dengan kehendak rencana Tuhan, maka kehidupan kita akan menjadi satu kehidupan yang boleh menjadi teladan kepada generasi yang berikutnya. Sehingga kita dapat melihat bahwa orang-orang yang saleh, orang-orang yang setia diberkati oleh Tuhan. Dengan keturunan, dengan berkat-berkat di dunia ini. Tetapi juga kita dapat memperoleh mewarisi kerajaan surga. Dan kita akan hidup bersama-sama dengan orang-orang yang ada di dalam keluarga kita. Yang setia kepada Tuhan berada di sana. Oleh karena kita menghidupkan satu kehidupan yang saleh di hadapan Tuhan. Dan yang terakhir kita sudah mempelajari agar supaya kita boleh hidup setia kepada Tuhan. Hidup di dunia ada banyak tantangan. Tapi biarlah kita dapat berserah kepada Tuhan. Hidup loyal kepada Tuhan. Walaupun ada kalanya kita ditawarkan dengan hal-hal yang boleh membuat kita menyangkal kesetiaan kita kepada Tuhan, biarlah kita selalu memilih untuk tetap setia kepada Tuhan. Dan dengan keberanian, dengan keteladanan, dengan kesalehan dan kesetiaan kita kepada Tuhan akan membuat kita menjadi orang yang berhasil di dunia ini dan akan membuat kita menjadi orang-orang yang disiapkan untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita tunduk kepala, kita satu di dalam doa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, kami bersyukur kepadamu. Oleh karena kami boleh belajar tentang seorang tokoh di dalam Alkitab yang kelihatannya dia tidak terlalu populer. Tetapi ketika kami mempelajarinya, dia adalah seorang yang memiliki courage, seorang yang memiliki keberanian. Dia adalah seorang yang juga memiliki keteladanan yang baik. Dia seorang yang memperoleh satu kehidupan yang saleh di hadapan Tuhan. Dan dia seorang yang setia kepadamu. Biarlah ya Tuhan, karakter-karakter yang baik ini akan menjadi satu kerinduan bagi kami untuk memilikinya. Bukan oleh karena kekuatan dan kemampuan kami manusia, tetapi oleh karena pertolongan dari Tuhan. Dan biarlah ya Tuhan, kami boleh hidup setia kepada Tuhan. Dan kami boleh diberkati oleh Tuhan di dunia ini. Kehidupan kami boleh menjadi saluran berkat Tuhan kepada orang lain. Menjadi kesaksian kepada orang lain tentang bagaimana baiknya Tuhan, pimpinan Tuhan di dalam kehidupan kami. Dan kami juga dapat dijadikan alat Tuhan untuk mewartakan kabar baik, keselamatan kepada orang-orang di sekitar kami. Agar kami bukan hanya berhasil sukses di dunia ini, tetapi boleh juga disiapkan untuk setia masuk ke dalam kerajaan surga. Inilah yang menjadi doa dan permohonan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.